Halo Sobat Lingkungan, siang ini Pusdal LH Sumatera memiliki suatu program baru yang kami namakan Ngopi, Ngobrol Pintar Penuh Inspirasi. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Silva terkait Adipura. Mana sih mekanisme Adipura yang baru? Ibu Silva adalah orang pengendali dampak lingkungan media yang sudah memiliki pengetahuan terkait Adipura. Oke, kita ketemu sama Bu Silva. Wah, sedang apa nih Bu Silva, Mas Min? Ini biasa Pak, diskusi. Oh, diskusi. Hasil pemantauan kemarin. Oh iya. Kemarin itu saya dengar-dengar melakukan kegiatan pemantauan Adipura ya Bu ya? Bener Pak. Iya. Kita diberi wewenang tuh Pak. Boleh dijelasin sih, apa sih Adipura itu Bu? Adipura itu kan Pak adalah suatu bentuk penghargaan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Samping itu juga memperkuat partisipasi publik melalui gerakan memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Dan yang tak kalah penting juga Pak, ini ada membangun rantai nilai pengolahan sampah dari hulu ke hilir. Jadi kalau selama ini kita mungkin mengolah sampah di hilir saja. Jadi kalau sekarang dari hulu sampai ke hilir. Di seluruh sektor melalui pendekatan ekonomi sirkular. Sebab bagaimanapun sampah yang kita anggap tidak bernilai itu sebenarnya mempunyai nilai Pak. Masih bisa ada nilai dan itu akan membangun sirkular ekonomi. Berikutnya adalah membangun kota secara sistematis dan terintegratif dalam mengelola sampah untuk mendukung program pemerintah penurunan emisi gas rumah kaca guna mewujudkan zero waste dan zero emisi. Satu lagi nih, mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penyediaan ruang terbuka hijau publik untuk terwujudnya kota yang sehat, nyaman, serta meningkatkan estetika kota. Oke, gitu Pak. Jadi sudah berapa kota Bu yang sudah dilihat di sini? Pusdal Sumatera ini Pak, kita diberi wewenang oleh Menteri Pak, di mana kita Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup diberi kewenangan sebagai koordinator di 11 kabupaten kota, yaitu 2 di Sumatera Utara dan 9 di Provinsi Sumatera Barat. Ternyata ada perbedaan ya mekanisme penilaian Adipura untuk tahun ini Bu? Oh iya betul Pak. Kita untuk tahun 2025 ini kita ada mekanisme baru Pak. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor SK 1418 tahun 2025 ini tentang penilaian kinerja pengelolaan sampah di setiap kabupaten kota melalui program Adipura. Jadi ada perbedaan mekanismenya. Oke. Ini sejalan dengan program prioritasnya Menteri Lingkungan Hidup, di mana pengelolaan sampah merupakan salah satu tujuan utama di dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kegiatan Adipura juga dirangkaikan sama kegiatan pengelolaan sampahnya ya? Betul sekali Pak. Ada berapa sih kriteria Adipura ini? Untuk ini ada 4 kriteria Pak. Jadi mulai dari pengelolaan sampahnya, kemudian ruang terbuka hijau, kemudian pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Oke. Setelah mekanisme penilaian dilakukan, peringkat Adipura itu apa masih sama Bu? Peringkat Adipura ini ada 3 Pak. Jadi ada Adipura Kencana, itu anugerahnya Adipura, kemudian sertifikat, dan satu lagi nih Pak, kota terkotor. Nah, jadi ada kota-kota yang tidak mempunyai Jaksrada atau RIPS dan nilai pengelolaan sampahnya rendah, itu akan ada penghargaan nanti Pak, kota terkotor. Wah. Ya, jadi bukan hanya 3 nih Pak ya. Sumatera ini ada Bu kota terkotor Bu? Untuk sementara ini mudah-mudahan jangan lah ya Pak ya. Janganlah Pak, kita usaha berbenah dari hari ke hari Pak. Mungkin di situ perannya kita sesuai dengan tusinya juga kita melakukan pembinaan terhadap Pemda. Pembinaan ke Pemda. Mungkin sejauh mana Bu pembinaan yang sudah dilakukan Pusdal? Kalau pembinaan untuk Adipura ini Pak, ada 3 sebenarnya mekanismenya Pak. Pertama, kita melakukan pemantauan fisik langsung ke lapangan, itu udah kita lakukan kemarin.
Kemudian juga kita melakukan melalui online. Oke. Jadi kita tidak hanya serta-merta memantau yang secara fisik ini jika dalam online, dan juga progres Iya. pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Jadi mungkin suatu tempat itu mungkin kita lihat ini masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam gitu. pengelolaan sampah, dan itu menjadi satu kriteria. Kita fasilitas pengelolaan sampah ada, tapi mungkin peran aktifnya atau proses pemilahan sampah belum dilakukan. Ya, Nah, itulah dilakukan dengan Pemda bertanggung jawab untuk melakukan edukasi dan sosialisasi baik di sekolah atau di OPD lainnya. Nah, itu harus dilakukan. Berarti betul-betul harus tercipta suatu sinergitas yang baik antara Pusdal LH Sumatera serta Pemda-Pemda, terutama teman-teman yang di Dinas Lingkungan Hidup, Bu ya. Iya, betul, Pak. Tapi bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup aja, Pak. Iya. Semua OPD kita harus terlibat. Sebab masalah lingkungan oke. hidup ini, terutama sampah itu bukan hanya tanggung jawab LH, Pak. Jadi itu siap. adalah tanggung jawab semua kita, daerah. Jadi OPD-OPD lain juga bertanggung jawab. Karena untuk pengelolaan sampah ini kan bukan hanya LH saja. Siap. Yuk kita bersinergi dengan OPD yang lain, dan juga itu masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan perguruan tinggi juga. Jadi ada sinergitas antar berbagai pihak. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Saya sudah punya gambaran yang hampir sempurna terkait Adipura ini. Selamat bekerja, Bu. Mudah-mudahan kota-kota yang ada di Sumatera ini bisa memperoleh predikat yang bagus. Amin. Itu usaha kita sama-sama, sinergitas kita bersama. Mari kita bersama-sama melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya. Oke, teman-teman Sobat Lingkungan, hari ini saya berbincang-bincang santai dengan Bu Silva terkait dengan Adipura. Program ini saya namakan dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar Penuh Inspirasi. Terima kasih Sobat Lingkungan, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam lestari.